belum akan aman kalau hanya dibagi 2 provinsi. Karena dia di sana ada berbagai macam suku besar, Nah, suku besar yang ada di sana itu 5 kelompok suku besar. Kemungkinan di pemerintahan yang sekarang, kemungkinan kalau gosip-gosipnya yang sudah akan diusulkan, nanti Papua itu akan jadi 5 provinsi dengan memiliki 5 adat, 5 adat utama, 5 bagian utama dari masyarakatnya. Dipelajari itu, dicari tahu. Kejadian tahun 2019 lagi yang polisi salah ambil langkah. Jawa Timur. Jawa Timur itu polisi salah ngambil langkah dari informasi awal. Kemudian terjadilah di Surabaya, diangkut semua. Nah, itu menimbulkan kemarahan yang cukup besar. Terjadi, maksudnya baik. Maksudnya beberapa pemerintahan, kemudian beberapa kepala suku, beberapa kelompok masyarakat itu maksudnya baik. Adalah ingin membawa masyarakat Papua itu ke kebudayaan yang di sini, yang sudah berkembang di sekitar 60-70% wilayah Indonesia. Pembangunan belum rata, ya, pembangunan belum rata. Yang terdekat dari Papua ke Pulau Jawa itu loncatan budayanya sekitar 2-3 loncatan budaya. Yang paling dekat itu Maluku dan Nusa Tenggara. Lebih mendekat lagi ke wilayah timur Makassar. Itu pada saat masuk ke Pulau Jawa, Sumatera, Bali, itu lonjatan budayanya tinggi. Jadi secara etikanya mereka beda. Cara bicaranya beda. Bisa begini misalnya. Di sini ada orang Papua nggak nih? Kelihatan kan? Nah, lonjatan budaya ini yang kadang nggak difikirkan sama orang. Tiga 30 tahun lebih masyarakat Papua dibodohi dengan hasil alamnya dijual, diambil. Tidak dimanfaatkan di sana. 51% sana. Oh, akan ada kira-kira sedemikian besar dan hebat. Para pejabat sana, negeri itu lebih banyak di sini. Pembangunannya masih kurang terfikirkan. Tapi tahu nggak bahwa ada yang berhasil orang Papua, Jenderal Pak Freddy Numberi, mantan menteri, kemudian Kapolda sana, beberapa pangdamnya di sana, atau yang ilmuwan ada 2-3 orang yang profesor. Yang di Jerman, di Eropa, di Jepang. Yang mereka ada yang bisa melewati loncatan budaya, melewati rasa perubahan budaya itu, dan itu menjadi semakin cepat. Nah, banyak ngerantur ya. Nah, moralitas merupakan suatu fenomena manusia yang universal dan seharusnya bisa diterima oleh semua orang. Moralitas merupakan suatu dimensi nyata dalam hidup setiap manusia.
baik pada tahap perorangan maupun pada tahap sosial. Moralitas hanya terdapat pada manusia dan tidak terdapat pada makhluk lain. Yang mengenal kata nikah cuma manusia. Hewan nggak ada ya, nggak ada yang nikah hewan itu. Pikirannya langsung kawin aja. Jadi kalau ada manusia yang kawin sebelum nikah, kayak jadi jangan lakukan itu. Nah, keharusan terbagi dalam keharusan alamiah dan keharusan moral. Etika, ilmu tentang moralitas. Jadi kalau moralitas tadi di awal adalah ciri khas manusia ya, dilakukan oleh manusia dan ada tatanannya, ada segala macam. Nah, si etika ini ilmu tentang moralitas. Bagaimana kita bisa menjaga tatanannya, bagaimana kita bisa punya aturan terus dikerjakan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Nah, hanya sebatas itu. Etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral. Si A baik nggak moralnya, si B baik nggak moralnya. Nah, etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas. Deskriptif, melukiskan. Ya. Nah, si deskriptif ini hanya melukiskan, nggak ngasih penilaian. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu dalam kebudayaan atau subkultur tertentu. Dalam suatu metode periode sejarah dan sebagainya. Nah, etika deskriptif ini dijalankan oleh ilmu sosial, antropologi budaya, psikologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Kalau di SI apa etikanya? Etika deskriptif termasuk ilmu pengetahuan empiris dan bukan filsafat. Etika deskriptif dan etika filosofis tidak dapat disetarakan. Di antaranya, keduanya terdapat hubungan erat. Nggak bisa disetarain, tapi ada hubungan erat ya. Lagi etika normatif. Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Etika normatif melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia, tidak membatasi pada suatu adat tertentu, tetapi memberikan penilaian. Deskriptif hanya menjelaskan, hanya menggambarkan, hanya melukiskan, sementara normatif ngasih nilai, memberikan penilaian. Etika normatif melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia, tidak membatasi pada suatu adat tertentu, tetapi memberikan penilaian yang dibentuk atas dasar norma-norma. Etika normatif meninggalkan sikap netral dengan mendasarkan pendiriannya atas norma yang diterima dalam suatu masyarakat atau diterima oleh filsuf-filsuf lain. Berani bertanya apakah norma-norma itu benar atau tidak. Etika normatif tidak deskriptif, melainkan preskriptif, memerintahkan. Tidak melukiskan, melainkan menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. Etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktek. Jadi etika tentang ilmu moralitas sih ada dua ya. Etika deskriptif dengan etika normatif. Deskriptif hanya melukiskan, sementara normatif memberikan penilaian. Menjudge, memberikan penilaian. Nah, etika normatif dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Oke. Dia membahas tentang apa itu norma, terus
bagaimana hubungannya sama lain, terus yang mengikat, norma-norma yang mengikat, apa itu nilai dan kekhususan nilai moral, bla 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 lah. Sementara etika khusus dapat juga dikatakan bahwa etika khusus itu premis normatif dikaitkan dengan premis faktual untuk sampai pada suatu kesimpulan etis yang bersifat logika juga. Enggak terlalu ribet nih premis-premis. Nah, etika khusus ini mempunyai tradisi panjang dalam sejarah filsafat moral. Nah, kini tradisi ini kerap kali dilanjutkan dengan memakai suatu nama baru, yaitu etika terapan. Etika terapan apa nih? Etika profesi yang besok nanti pelan-pelan kita masuk ke sana. Oke? Nah, metaetika. Pada saat disampaikan bahwa metaetika itu punya arti bahwa melebihi, melampaui. Nah, ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa arti yang dibahas bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita di bidang moralitas. Si A baik, si B buruk. Si A lebih baik, si B lebih buruk. Metaetika seolah-olah bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis. Nah, metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Metaetika termasuk filsafat analitis, suatu aliran penting dalam filsafat abad ke-20 yang menganggap analisis bahasa sebagai tugas terpenting bagi filsafat atau bahkan sebagai satu-satunya tugas. Metaetika disebut juga etika analitis. Nah, etika sebagai ilmu melanjutkan kecenderungan kita dalam hidup sehari-hari. Ini yang harus disampaikan. Nah, didefinisikan sebagai refleksi kritis, metodis, dan sistematis dengan tingkah laku manusia. Nah, sejauh berkaitan dengan norma, pembahasan itu pantas diberi nama ilmu. Jadi, etika bisa disebut juga sebagai ilmu. Tapi, karena etika adalah refleksi ilmiah tentang tingkah laku manusia dari sudut norma atau dari sudut baik dan buruk, segi normatif ini merupakan sudut pandang yang khas bagi etika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang juga membahas tingkah laku manusia. Apa aja sih ilmu yang membahas tingkah laku manusia? Sosiologi, kriminologi, psikologi, nah, yang kayak gitu bahas tentang tingkah laku manusia. Sementara etika termasuk filsafat dan malah dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Dalam konteks filsafat Cina kuno, etika sudah terbentuk dengan kematangan yang mengagumkan. Namun, etika ini beda dengan ilmu yang lain. Ilmu-ilmu lain rata-rata bersifat empiris. Empiris itu berdasarkan fakta dan dalam bicaranya tidak meninggalkan fakta. Jadi selalu dengan fakta kalau ilmu empiris. Sementara si etika ini tidak membatasi diri pada gejala-gejala konkret dan memberikan diri untuk melampaui taraf konkret dengan seolah-olah menanyakan di balik gejala-gejala konkret. Tiga pertanyaan pokoknya adalah apakah suatu ilmu atau suatu cara pandang atau norma tertentu dapat dibenarkan atau tidak. Yang kedua, bagaimana argumentasi yang mendukung dan yang menolak. Sementara yang ketiga, apakah argumen-argumen mereka bisa dipertahankan. Oke? Yang datang hanya 27 orang ya.
Bentar. Hanya 27 orang ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada mimpi keluar aduh. Si Aris izin, Pak. Mana dia? Aris Sri Rezeki tadi masuk, izin dia karena udah masuk waktu kerja. Oh ya udah. Nanti dicatat ya, Pak Aris. Pak Arif. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Tetap sehat.